Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Kak Adi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 1 tentang energi alternatif. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah 1. Mengetahui apa itu energi alternatif. 2. Menggambar layang-layang dengan menggunakan garis bidang. 3. Menentukan lama waktu bermain layang-layang. Apakah energi alternatif itu? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak BBM. Pencarian dan penggunaan energi alternatif sebenarnya sudah lama diupayakan manusia. Namun, hingga saat ini, usaha tersebut belum diperoleh secara maksimal. Akan tetapi, penggunaannya semakin meningkat. Usaha ini dilakukan karena semakin sedikitnya persediaan bahan bakar minyak. Ada beberapa contoh energi alternatif. Ada energi panas matahari, ada energi gerak angin, dan energi gerak air. Energi-energi tersebut mudah diperoleh, murah dan berlimpah. Panas matahari, gerak air, dan gerak angin atau bayu dapat diubah menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh matahari, air, dan angin inilah yang dapat digunakan sebagai bahan pengganti bahan bakar minyak. Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Sedangkan energi angin dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga angin atau bayu, sering disebut PLTB. Kalian dapat memanfaatkan energi matahari, air, dan angin. Dengan energi alternatif dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Manusia tidak lagi tergantung pada bahan bakar minyak. Nah, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak. Nomor 2. Mengapa perlu energi alternatif? Karena semakin sedikitnya persediaan bahan bakar minyak. Nomor 3. Apa sajakah yang termasuk sumber energi alternatif? Yang termasuk sumber energi alternatif adalah energi panas matahari, energi gerak angin, dan energi gerak air. Nomor 4. Berikan satu contoh penggunaan energi alternatif. Contohnya, energi panas matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya. Nomor 5. Apa akibatnya jika tidak ada energi alternatif? Jika tidak ada energi alternatif, maka bahan bakar minyak akan cepat habis. Angin merupakan contoh energi alternatif. Angin ada di mana-mana. Ada banyak contoh kegiatan pemanfaatan angin. Angin dapat menggerakkan layang-layang. Pernahkah kalian bermain layang-layang? Bermain layang-layang biasanya dilakukan di tempat yang lapang. Tempat yang lapang membuat kita bergerak lebih leluasa. Tempat yang lapang biasanya banyak angin. Semakin banyak angin, semakin cepat terbang dan gerak layang-layang. Kalian dapat bergerak lebih leluasa. Tempat yang lapang biasanya banyak angin. Semakin banyak angin, semakin cepat terbang dan gerak layang-layang. Perhatikan jenis layang-layang berikut. Layang-layang digambar dan diberi hiasan agar menarik.
Garis digunakan untuk menghias layang-layang. Bidang juga digunakan untuk hiasan tersebut. Layang-layang tersebut memiliki warna yang berbeda-beda. Warna, garis, dan bidang menjadi motif dalam gambar layang-layang. Cobalah menghias gambar layang-layang berikut. Gunakan garis bidang dan warna sesuai keinginanmu. Sekarang kerjakan soal di bawah ini ya. Nomor 1. Udin bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.30. Nah, berapa lama Udin bermain layang-layang? Pukul 15.30 itu sama artinya dengan pukul setengah 4. Sedangkan 16.30 itu artinya sama dengan setengah 5. Caranya, kita kurangkan dari pukul 16.30 dikurangi 15.30. 30 dikurangi 30 adalah 0. Dan 16 dikurangi 15 adalah 1. Jadi hasilnya adalah 1 jam. 1 jam ini kita rubah menjadi menit, menjadi 60 menit. Soal nomor 2. Benny bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.45. Lamanya Benny bermain layang-layang adalah berapa menit? Nah, pukul 15.30 itu sama artinya dengan pukul setengah 4. Dan pukul 16.45 itu sama artinya dengan pukul 5 kurang 15 menit. Nah, sekarang kita kurangkan pukul 16.45 dikurang 15.30. 45 dikurangi 30 sama dengan 15. 16 dikurangi 15 sama dengan 1. Jadi jawabannya 1 jam lebih 15 menit. Nah, 1 jam 15 menit tadi kita rubah menjadi menit. 1 jam itu berarti 60 menit. Ditambah 15 menit sisanya. Jadi 60 menit ditambah 15 menit sama dengan 75 menit. Soal nomor 3. Edo bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.00. Berapa lama Edo bermain layang-layang? Nah, pukul 15.30 itu sama dengan pukul setengah 4. Dan pukul 16.00 itu artinya pukul 4. Jadi kita kurangi, caranya 16.00 itu dirubah menjadi 15.60. Kemudian kita kurangi dengan 15.30. Kemudian 60 dikurangi 30 sama dengan 30. Dan 15 dikurang 15 sama dengan 0. Jadi lamanya Edo bermain layang-layang adalah 30 menit. Soal nomor 4. Siti bermain layang-layang dari pukul 16.30 sampai dengan pukul 17.00. Lama Siti bermain layang-layang adalah, nah, pukul 16.30 itu artinya pukul setengah 5. Dan pukul 17.00 itu adalah pukul 5. Sekarang kita kurangkan dengan cara susun. Pukul 17.00 kita rubah menjadi 16.60. Kemudian dikurangi 16.30. 60 dikurangi 30 adalah 30. Dan 16 dikurangi 16 adalah 0. Jadi jawabannya adalah 30 menit. Soal nomor 5. Lani bermain layang-layang dari pukul 16.30 sampai dengan pukul 16.45. Lama Lani bermain layang-layang adalah, nah, pukul 16.30 itu artinya pukul setengah 5. Sedangkan pukul 16.45 itu artinya pukul 5 kurang 15 menit. Sekarang kita tinggal mengurangkan pukul 16.45 dikurangi 16.30.
45 dikurangi 30 adalah 15. Kemudian 16 dikurangi 16 adalah 0. Jadi jawabannya adalah 15 menit. Nah, untuk soal nomor 6, silahkan diskusikan dengan orang tua kalian. Tulis di buku tugas kalian ya. Nah, sekarang isikan hasil jawabanmu pada tabel berikut. Tadi Udin lama bermain 60 menit. Kemudian Benny bermain selama 75 menit. Edo bermain selama 30 menit. Dan Siti bermain selama 30 menit. Dan Lani selama 15 menit. Sekarang, berapa lama Dayu bermain? Hitung dan diskusikan bersama orang tua kalian. Dan untuk pertanyaan di bawahnya, silakan dijawab di rumah ya. Selamat bekerja. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Kalian memang anak yang pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi putra-putrinya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, jangan lupa berdoa ya. Sampai jumpa lagi di video-video pembelajaran berikutnya. See you.